Selamat malam kepada Bapak Ibu dosen pengampu dan juga selamat malam kepada Abang praktisi. Perkenalkan nama saya Salwa Zahira Sofa Harhab dengan NIM 11S21006 dari program studi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah PAPK praktikumnya, yang dimana dalam praktikum ini mahasiswa diminta untuk melakukan pengembangan aplikasi platform khusus yang bertujuan untuk memahami dasar-dasar dari Unity. Nah, proyek yang saya kembangkan ini adalah sebuah proyek praktikum, yaitu adalah game platformer 2D yang sederhana dengan beberapa elemen yang interaktif. Nah, pada praktikum pertama, di sini terdapat berbagai aktivitas praktikum yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini pertama kali saya membuat sebuah game objek untuk game ini seperti adanya bentuk lingkaran dan juga sebuah kotak. Nah, serta menambahkan beberapa komponen juga seperti box collider 2D dan juga rigid body 2D untuk memberikan efek fisika. Nah, saya juga membuat beberapa skrip seperti yang ada pada uh, dokumen praktikum, yang dimana dokumen tersebut saya namakan dengan MyScript, yang dimana ini untuk menambahkan logika dasar dari permainan game ini. Nah, skrip ini juga memungkinkan pengaturan atribut objek seperti posisi, kecepatan, dan juga interaksi dari objek tersebut. Nah, selain itu, saya juga membuat skrip tambahan dengan nama My Character, di mana eh, ini memungkinkan pemain untuk menggerakkan lingkaran ataupun objek tersebut menggunakan tombol A untuk dia bergerak ke kiri, eh, kemudian tombol D untuk bergerak ke kanan. Nah, dengan cara ini saya berhasil membuatnya pada praktikum eh, pertama ini. Nah, kemudian saya mengimport aset visual yang sudah disediakan ke Unity saya untuk mempercantik tampilan atau UI dari game ini. Nah, aset yang saya unduh ini kemudian saya tambahkan ke project saya melalui panel Unity. Nah, dan juga saya mengatur bagian pencahayaan dan juga tata letak pada objek ini untuk menyempurnakan desain atau scene view dari game ini. Nah, setelah dijalankan game ini, dia akan kita akan dapat melihat bahwa sebuah lingkaran ini dapat jatuh dari sini hingga ke kotak ini. Nah, kemudian saat kita mengklik atau menekan tombol A atau keyboard yang bertuliskan huruf A, maka bola atau lingkaran ini akan bergerak ke sebelah kiri, dan juga ketika kita mengklik eh, huruf D, maka dia akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, saya akan mendemonstrasikan aplikasinya pada akhir video ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pada praktikum yang kedua. Pada praktikum yang kedua ini kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa aktivitas seperti ada player setup, movement, idle dan move animation, blend tree, jump, terus flip functionality, double jump, wall slide, wall jump, knockback, buffer jump, dan juga coyote jump. Nah, setelah saya menyelesaikan praktikum pertama saya, kemudian saya mengimplementasikan animasi idle yang bergerak untuk memberikan efek visual yang lebih hidup pada karakternya ini. Kita lihat di player setupnya. Nah, animasi idle digunakan saat pemain tidak melakukan aksi, sementara animasi bergerak diaktifkan ketika pemain berjalan ataupun berlari. Nah, dengan menggunakan blend tree yang ada pada bagian keempat ini, nah, kita dapat mengatur transisi yang halus pada animasinya.
Nah, dengan menambahkan beberapa parameter seperti adanya player idle, player move, kemudian ada blend tree yang di dalamnya itu terdapat beberapa bagian lagi. Kemudian saya juga menambahkan fitur agar animasi tersebut dapat melompat dan juga dapat mendeteksi tabrakan terhadap suatu objek, di mana pemain itu dapat melompat jika berada di tanah dan juga dapat mendeteksi apakah karakter tersebut menyentuh permukaan lainnya. Kemudian saya mengimplementasikan animasi lompat dan juga terjatuh, yang dimana ini memberikan visualisasi aksi melompat dengan detail seperti adanya gerakan tubuh yang naik saat mulai turun. Seperti itu, kita juga mengambil asetnya itu pada aset yang sudah disediakan pada praktikum ini. Nah, fitur berikutnya adalah saya membuat animasi ini memiliki kemampuan flip yang memungkinkan karakter itu membalik arah sesuai dengan arah gerakan dari pemain. Nah, dengan ini karakter selalu menghadap ke arah yang benar sama bergerak ke kiri atau ke kanan. Contohnya kita menggerakkan animasinya ke kiri, maka wajah ataupun animasi dari eh, game yang kita buat ini akan mengarah ke sebelah kiri dan juga begitu sebaliknya. Nah, untuk meningkatkan fleksibilitasnya pada game ini, saya juga mengikuti bagian aktivitas yang ada pada praktikum ini, yaitu dengan menambahkan double jump, yang dimana pemain bisa melompat sekali sekali, kemudian melompat lagi saat berada di udara. Jadi dia seperti eh, melompat kemudian melompat lagi saat belum terjatuh ke eh, darat. Nah, kemudian ada juga yang namanya wall slide yang memungkinkan si eh, si pengguna ini, si animasi ini melompat dari dinding dengan menjangkau area yang sulit. Nah, fitur-fitur ini juga memberikan animasi ataupun tantangan dalam permainan ini. Nah, yang selanjutnya adalah fitur knockback. Nah, fitur knockback ini menyebabkan karakter itu terdorong ataupun berkedip ke arah tertentu saat terkena serangan dari musuhnya. Terus kemudian kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengambil animasinya terlebih dahulu dengan folder knockback, yang dimana itu akan memberikan eh, desain ataupun tampilan yang lebih menarik dan terlihat ketika si animasi itu mengalami eh, tabrakan ataupun serangan dari musuh. Nah, eh, untuk memperbaiki respon kontrol dari pemain, di sini juga kita diminta untuk mengimplementasikan buffer jam yang memungkinkan karakter itu akan tetap melompat meskipun tombol lompat itu ditekan hanya sedikit sebelum menyentuh tanahnya. Nah, kemudian bersamaan dari itu, Coyote Jump juga memberikan waktu tambahan bagi pemain untuk melompat meskipun karakter itu telah meninggalkan tanah, sehingga memberikan kelonggaran yang mekanik untuk melompat. Dan juga kita dapat memperbaiki beberapa codingan atau script yang ada pada praktikum yang sebelumnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya yang nantinya juga saya akan demokan. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita pada praktikum ketiga terdapat beberapa aktivitas juga, yang di sini ada 12 aktivitas, yang mana pertama kita menyusun tile peletnya itu, yaitu memungkinkan
si developer itu untuk mendesain dan menyusun peta dalam bentuk kotak-kotak yang lebih efisien. Nah, seperti ini kita mengambil asetnya juga ataupun background dan juga bagian-bagian lainnya itu dari aset yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian kita mengimportnya ke dalam uh, Unity kita. Kemudian ini kita gunakan untuk menambahkan properti fisik pada pada permainan kita ini agar nanti karakternya itu dapat lebih berinteraksi dengan peta sehingga akan lebih interaktif dan juga lebih menarik bagi si pemain. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat create first levelnya itu. Nah, pada level yang pertama dirancang untuk penempatan objeknya itu seperti adanya jebakan, kemudian ada musuh, kemudian ada uh, ada tantangan dan lain sebagainya yang menarik bagi si pemain. Nah, ini dilakukan untuk menciptakan tantangan yang menarik dan juga untuk mengatur alur permainan sehingga menggunakan game manager yang berfungsi untuk pengendali utama. Nah, mencatat kondisi seperti adanya menang dan juga kalah, kemudian dan juga transisi antara level-levelnya. Nah, integrasi metode eh, on trigger enter 2D ini memungkinkan pendeteksian interaksi. Misalnya, saat pemain itu mengambil item, di mana interaksi ini meningkatkan dinamika pada gameplaynya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fruit pickup. Nah, ini adalah seperti pada gambar-gambar yang umumnya kita lihat bahwa si animasi itu akan mengambil beberapa buah-buahan yang ada dalam game ini sehingga memberikan tantangan juga kepada pemain untuk mengumpulkan buah. Nah, ini adalah bisa jadi kita buat suatu target bagi si animasi dan juga si pemain untuk mengumpulkan seluruh buah-buahan yang tersedia. Nah, dengan menggunakan fitur Instantiate, saya menambahkan efek visual dan juga visual effects atau VFX saat dia mengambil buah, sehingga ini akan menciptakan pengalaman bermain yang cukup estetik. Kemudian kita kembali ke awal, yaitu ada bagian uh, player death dan juga dead zone-nya. Nah, ini kita tambahkan untuk mendeteksi ketika si pemain itu jatuh ataupun masuk ke area yang berbahaya. Nah, mekanik ini diikuti oleh fitur player respawn di mana pemain akan kembali bermain dari lokasi checkpoint yang disediakan sebelumnya. Ataupun ada suatu bendera yang dimana itu ditandai sebagai checkpoint. Nah, checkpoint ini juga dipakai untuk penanda kemajuan pemain di dalam level sehingga pemain itu tidak perlu lagi memulai dari awal kali dia bermain. Nah, ada juga start point, di mana start point ini adalah eh, lokasi awal dari permainan dan juga finish. Nah, kita bisa menambahkan seperti adanya animasi piala-piala ataupun garis start di dalam permainan kita ini. Nah, dengan menambahkan dua bagian ini, maka kita dapat melihat alur yang lebih jelas di mana eh, animasinya itu mulai dan juga berakhir. Nah, kemudian langkah yang terakhir dalam aktivitas ini adalah clean up, yaitu memastikan bahwa seluruh elemen yang tidak digunakan itu dihapus sehingga project akan lebih rapi dan juga lebih mudah dikelola. Nah, kita lanjut ke praktikum yang keempat. Di praktikum yang keempat tugas kita adalah menambahkan tantangan
atau jebakan bagi animasinya. Nah, dimulai dari simple trap. Simple trap ini adalah jebakan sederhana yang dirancang dengan box collider 2D sebagai trigger. Nah, fungsinya itu untuk mendeteksi ketika pemain itu menyentuh area jebakan dan juga memberikan efek seperti adanya pengurangan nyawa ataupun dia seperti mirip seperti knockback tadi, si animasinya itu akan berkedip. Nah, ini akan memberikan elemen strategis yang akan memacu si pemain itu lebih waspada. Kemudian ada saw trap. Saw trap ini jebakan yang berbentuk seperti gergaji. Kita juga akan menambahkan script tentang trap show, di mana ini akan mengatur pergerakan dan juga apa yang akan terjadi ketika si pemain itu terkena jebakan ini. Nah, bentuknya itu seperti gergaji ini, yang dimana ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai dengan batasan yang diberikan. Nah, ini ditempatkan biasanya di area-area yang sempit untuk memperbesar sebuah tantangan bagi si pemainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah extend show trap. Nah, extend show trap ini memperluas mekanik jebakan gergaji dengan menambahkan gerakan bolak-balik seperti yang tadinya sudah saya jelaskan. Nah, si gergaji itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai dengan extend show trap yang diatur oleh si pemain. Kemudian yang selanjutnya adalah trampolin. Nah, seperti pada umumnya, trampolin ini memungkinkan si pemain itu akan lompat lebih tinggi dan juga eh, akan lebih jauh ketika si animasi ini menyentuh si trampolinnya ini. Nah, trampolinnya ini diatur dengan menggunakan collider juga sebagai trigger untuk memberikan dorongan vertikal melalui komponen rigid body 2D pada karakter si pemain. Dan juga kita akan menambahkan bagian trampolin ini ke dalam script player.cs. Kemudian yang selanjutnya adalah falling platform. Nah, sebuah platform yang akan runtuh beberapa detik setelah diinjak oleh si pemain tersebut. Nah, ini akan memberikan tantangan waktu bagi si pemain untuk harus bergerak dengan cepat. Ini diatur dengan fungsi uh, invoke untuk menjadwalkan keruntuhan platform setelah delay tertentu atau dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ada swing platform. Adalah platform yang bergerak seperti ayunan menggunakan hinge joint 2D. Ini akan memberikan tantangan baru kepada si pemain untuk menjelajahi area tertentu. Ketika ini dia akan bergerak ke kiri dan juga ke kanan layaknya ayunan. Kemudian untuk praktikum yang terakhir, ini kita melihat kita akan menambahi beberapa enemy sesuai dengan yang ada pada praktikum ini. Nah, dalam pengembangan game platform ini, saya menambahkan enemy uh, musuh yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kesulitan dan dinamika dari permainan ini. Pertama ada enemy mushroom. Nah, bentuknya itu seperti jamur yang secara otomatis bergerak bolak-balik kiri dan kanan itu sesuai dengan jalurnya. Selain kita menambahkannya di sini sehingga dia akan bergerak dari sini hingga batas ini.
Nah, ini diatur dengan sama seperti tadi dengan menggunakan rigid body 2D dan juga box collider 2D. Nah, kemudian enemy mushroom ini dapat berinteraksi secara fisik dengan lingkungan dan juga si karakter pemain ini. Enemy ini akan berbalik arah saat tabrakan dengan dinding dan juga batas platform yang seperti saya jelaskan tadi. Dan juga ketika si pemain ini nanti menginjak si enemy mushroom ini, maka enemy mushroom ini akan secara otomatis menghilang dari layar permainan. Kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan fitur enemy player interaction yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi secara langsung dengan musuh. eh Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika si pemain itu menyentuh musuh, maka efek tertentu seperti kehilangan nyawa ataupun respon akan terjadi pada si enemy tersebut. Kemudian saya akan menambahkan enemy chicken juga. Nah, enemy chicken-nya ini adalah musuh yang memiliki pola gerakan yang unik. Nah, selain dia bergerak bolak-balik, nah enemy chicken ini juga dapat melompat secara periodik, di mana dia juga dapat mengikuti si pemain ataupun si animasi yang bergerak ke arahnya. Selanjutnya kita akan menambahkan juga script tentang enemy ini. Dan kita juga akan mengupdate script dari player. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Ini adalah beberapa hierarki yang ada di dalam uh, Unity saya yang sudah saya kembangkan dan juga ini adalah beberapa script yang dibuat sesuai lingkungan yang ada pada laporan ataupun kemudian saya akan menjalannya. Nah, ini adalah game yang sudah di-run. Kita dapat melihat bahwa playernya itu dapat bergerak ke kiri dan kanan dan juga arah wajahnya itu sesuai dengan pergerakan kita. Nah, ini adalah trap yang kita gunakan, trap simple yang berbentuk duri ini. Kemudian trap show-nya juga kita tambahkan ada dua, yaitu ada
sebelah kiri dan juga di bagian bawah sebelah kanan. Kemudian ini adalah finish point-nya. Kita menambahkannya dengan menandainya sebagai bentuk atau icon piala. Kemudian ini adalah sebuah checkpoint-nya. Kita akan mencoba ke arahnya. Nah, itu adalah enemy chicken-nya. Yang dimana enemy chicken ini sebenarnya akan bergerak ke kiri dan juga ke kanan, termasuk dengan mengikuti si animasinya ini. Nah, ini adalah knockback yang terjadi ketika si player itu terkena terkena dari jebakan ataupun dari musuh. Nah, itu adalah yang terjadi pada si enemy mushroom-nya ketika si animasi ini menyentuh ataupun menginjak si enemy mushroom-nya itu. Dan ini adalah batasan ataupun daerah yang berbahaya bagi si player dalam permainan ini. Nah, ini adalah fruit ataupun target dari si player itu dalam permainan ini yaitu mengumpulkan buah-buahan ini tanpa terkena serangan dan juga jebakan. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai tugas praktikum saya selama setengah semester. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.